Alfred Russel Wallace, ilmuwan biologi asal Inggris yang meneliti flora dan fauna di Indonesia pada awal abad ke-19, juga dikenal sebagai pencetus teori evolusi lewat seleksi alam. Makalahnya tentang subjek tersebut diterbitkan bersama-sama dengan beberapa tulisan Charles Darwin pada tahun 1858. Wallace kerap melakukan penelitian lapangan, seperti di Sungai Amazon dan Kepulauan Melayu atau Nusantara. Alfred lahir pada tahun 1823 di Monmouth, Mesir. Wallace, Britania Raya, ia dikenal sebagai sosok naturalis, ahli geografis, antropolog, dan juga ahli persebaran hewan di Britania Raya. Ia merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara dari pasangan suami istri Thomas Fair Wallace dan Mary Ann de Grenelle. Ayahnya, Thomas, adalah seorang sarjana hukum, sementara sang ibu berasal dari keluarga Inggris kelas menengah di Hertford, London. Suatu hari, Alfred bertemu dengan seorang entomolog atau ilmuwan serangga bernama Henry Bates. Kala itu, Bates yang baru berusia 19 tahun, sudah menerbitkan makalah yang membahas mengenai kumbang dalam jurnal zoologis tahun 1843. Sejak pertemuan itu, Alfred dan Bates pun menjadi sahabat dekat dan kerap mengumpulkan berbagai serangga bersama-sama. Lebih lanjut, pada tahun 1845, Alfred bekerja sebagai seorang insinyur sipil di sebuah perusahaan yang sedang melakukan survei untuk proposal jalan kereta api di lembahnya. Survei lapangan yang dilakukan Alfred pun banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka, seperti pedesaan. Oleh karena itu, gairah Alfred dalam mengumpulkan serangga semakin tinggi. Kesukaan Alfred dalam membaca kisah para naturalis seperti Alexander von Humboldt, Charles Darwin, dan William Henry Edwards membuat Alfred memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Karena itu Alfred ingin bepergian ke luar negeri sebagai seorang naturalis. Pada 23 Januari tahun 1854 sampai 1 Januari tahun 1862, Alfred memutuskan untuk kembali melakukan penjelajahan sebagai naturalis di Kepulauan Melayu atau Hindia Timur sekarang Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ekspedisi menuju Nusantara dimulai dengan dukungan dari Royal Geographic Society. Alfred ingin mengumpulkan spesimen hewan dan mempelajari sejarah alam di sana. Kapal merapat di dermaga Singapura, dan itulah detik pertama Wallace melangkahkan kakinya di dunia timur yang telah lama diimpikannya. Singapura, meskipun bukan tujuan utama, menjadi pijakan pertamanya, karena Wallace mengincar wilayah pedalaman yang dipenuhi hutan lebat untuk menemukan flora dan fauna. Dari sana pengembaraan dimulai ke arah timur menuju Lombok dengan singgah di Bali. Selama 2 hari, mereka tiba di Lombok pada Juni tahun 1856. Setelah menghabiskan 3 hari perjalanan dari Lombok, Alfred Russel Wallace mencapai Makassar pada 2 Agustus tahun 1856. Sehari kemudian bertemu Gubernur Hindia Belanda untuk wilayah Makassar, atau pula mengunjungi Raja Goong guna meminta izin memasuki wilayah hutan. Di Makassar, Wallace menghabiskan waktu selama 3 bulan, September sampai Desember tahun 1856 menempati sebuah rumah panggung di daerah Mamajan. Lalu ke Goa menempati rumah penduduk yang dikosongkan atas perintah raja. Pada Desember tahun 1856, Wallace berlayar ke Kepulauan Aru dan kembali lagi ke Makassar pada Juli tahun 1857. Kedatangan kedua ini menjadikan Maros sebagai titik tujuan. Di tempat ini, Wallace tinggal di sebuah tempat yang dituliskannya sebagai Amasangan dan bermukim antara Juli hingga November tahun 1857. Di Taman Nasional yang dijuluki The Kingdom of Butterfly ini, tak kurang 247 spesies kupu-kupu berhasil diidentifikasi. Ia melakukan eksplorasi di kawasan ini dari Agustus hingga November tahun 1857. Dan pada November tahun 1857 menuju Maluku dengan naik kapal uap Belanda. Perjalanan diteruskan ke Ternate pada awal Januari tahun 1858. Sebelum Darwin menyatakan teori evolusinya melalui buku On the Origin of Species. Wallace mendapat ilham tentang teori seleksi alam saat ia terbaring demam di sebuah rumah yang ia sewa di Desa Dudinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Dalam tubuh menggigil, meski suhu udara menunjukkan 88 derajat Fahrenheit, Wallace teringat buku An Essay on the Principle of Population yang ditulis Thomas Robert Malthus. Aku membacanya bahwa perang, penyakit,
kelaparan, dan sejenisnya bisa membuat populasi manusia berkurang. Menurutku, hal itu juga berlaku pada hewan, tulis Wallace dalam bukunya yang lain. Natural Selection and Tropical Nature. Wallace berkesimpulan bahwa hanya individu yang kuat beradaptasi yang mampu bertahan hidup, sedangkan yang lemah akan mati. Dalam 2 jam saat menggigil itu, masih di malam yang sama, ia menyusun draft dari teori yang baru saja ia dapatkan itu. 2 malam kemudian, Wallace merampungkan tulisan yang ia beri judul On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type, dan mengirimkannya kepada Darwin lewat Ternate pada Februari tahun 1858. Darwin kaget saat membaca surat Wallace itu. Ia berpikir, ternyata di luar sana ada orang yang memikirkan tentang seleksi alam. Ia kemudian bergegas segera menerbitkan bukunya setahun setelah menerima surat Wallace itu. Peran Wallace tidak bisa dibilang kecil untuk teori evolusi. Bisa jadi, katanya, surat Wallace kepada Darwin menginspirasi Darwin untuk segera menerbitkan bukunya yang legendaris, yaitu On the Origin of Species. Pengembaraan mereka dilanjutkan ke Manokwari April tahun 1858. Ternate Agustus tahun 1858. Gilolo, Tidor, Kaya, Bacan Oktober tahun 1858. Pulau Buru Mei sampai Juli tahun 1861. Dan terakhir ke Ternate Juli tahun 1861. Terakhir sebelum mereka menuju Manado, Makassar, dan Pulau Jawa dengan naik kapal uap. Mereka tiba di Surabaya pertengahan Juli tahun 1861 dan sampai Batavia pertengahan September tahun itu. 2 bulan kemudian, Wallace tiba di Bangka, Sumatera. Dari perjalanannya tersebut, Alfred berhasil mengumpulkan kurang lebih 125.660 spesies fauna, yang terdiri dari serangga, burung, reptil, mamalia. Koleksi ini diambil dari Singapura, Sarawak di Borneo, Bali, Lombok, Makassar di Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, Jawa, dan Sumatera. Salah satu spesimen fauna dari Indonesia yang dikumpulkan oleh Alfred sekarang masih dapat dilihat di University Museum of Zoology di Universitas Cambridge, yaitu satu set spesimen berisi 80 kerangka burung. Tidak hanya sampai di situ, Alfred juga memberikan deskripsi dari katak pohon yang dapat terbang meluncur atau Rhetoporus nigropalmatus. Karena deskripsi tersebut dibuat oleh Alfred, katak pohon itu juga sering disebut dengan katak terbang Wallace. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengamatan Alfred terhadap spesies fauna Nusantara yang kemudian membuahkan teori terkenal dan masih diakui hingga saat ini, yakni garis Wallace dan efek Wallace. Lebih lanjut, garis Wallace adalah sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan antara Asia dan Australia. Meskipun kontribusi Wallace dalam studi evolusi cukup besar, kontribusinya seringkali terlupakan. Setelah sekitar 8 tahun meneliti di Kepulauan Melayu, Alfred kembali ke Inggris pada tahun 1962. Wallace meninggalkan Ternate pada Juni dan mampir di Jawa Juli-Oktober tahun 1861, Sumatera November tahun 1861, Januari 1862. Akhirnya, ia sampai di Singapura lantas pulang ke Inggris. Seusai tidak lagi melakukan penjelajahan, Alfred menyibukkan diri dengan menulis buku-buku yang membahas zoologi. Selain itu, dia juga mengelola berbagai koleksinya dan menjadi pembicara di berbagai komunitas ilmu pengetahuan, seperti Zoological Society of London. Semasa hidupnya, Alfred telah menulis buku berjudul The Malay Archipelago atau Kepulauan Nusantara di tahun 1869. Buku tersebut merupakan hasil dari perjalanannya menjelajahi Kepulauan Nusantara, salah satu catatan perjalanan ilmiah paling dihormati di abad ke-19. Buku tersebut menjadi salah satu buku terpopuler seputar eksplorasi ilmiah dari abad ke-19, dan hingga sekarang terus dicetak ulang. Karyanya itu dipuji oleh para ilmuwan seperti Darwin, yang kepadanya buku tersebut didedikasikan, dan Charles Lyell. Selain itu, kalangan selain ilmuwan seperti Joseph Conrad turut memberikan apresiasi. Alfred telah mengumpulkan banyak sekali koleksi flora dan fauna yang disimpan di dalam lemari. Semua koleksinya terdiri dari 1.700 serangga dari beragam jenis, termasuk kupu-kupu, kumbang, lalat, lebas, belalang sembah, dan tarantula.
Alfred Russel Wallace pada akhirnya tutup usia pada 7 November tahun 1913, dalam usia 90 tahun, jasadnya kemudian dikebumikan di pemakaman Broadstone di Broadstone, Dorset, Inggris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.